Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Apa kabar soli dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita baca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Soli dan solihah, kalian tentu pernah mendengar kata takdir, seperti ucapan seseorang saat tertimpa musibah. Ini sudah menjadi takdir Allah. Nah, kata takdir itu mempunyai arti yang sama dengan qadar. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Setelah kalian mempelajari materi iman kepada qada dan qadar, maka kalian diharapkan dapat 1. Meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan contoh-contoh qada dan qadar. Dan yang ketiga adalah kalian memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan qada dan qadar yang tercermin dari perilaku sehari-hari. Soli dan solihah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, seperti yang tersebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, yaitu Allah, akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ketika manusia menjalani kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi ini, maka segala sesuatu yang menimpa atau terjadi kepada manusia semua sudah ditetapkan qada dan qadarnya oleh Allah. Qada dan qadar merupakan dua perkara yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Apa sih zaman azali? Zaman azali adalah zaman ketika manusia, bumi, dan seluruh isinya belum diciptakan. Nah, pada saat itu Allah telah menetapkan apa-apa yang akan terjadi pada ciptaannya. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang telah atau sedang terjadi pada makhluknya. Hubungan antara qada dan qadar itu ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah itulah qadarnya,
dan perbuatan Allah itu selalu sama dengan rencananya atau qadanya. Beriman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin atas segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain percaya dan yakin kepada qada dan qadar, kita sebagai umat Islam yang beriman harus memahaminya dengan benar. Pemahaman yang salah tentang qada dan qadar akan menimbulkan anggapan bahwa manusia itu ibarat robot. Hal ini bisa menimbulkan sikap putus asa, malas, tidak mau berusaha dan belajar karena semuanya sudah ditetapkan Allah. Umat Islam yang beriman kepada qada dan qadar akan terus berusaha mengubah hidupnya lebih baik. Jika usahanya gagal, umat Islam yang beriman tidak akan putus asa, tapi dia akan terus berusaha. Dia menyadari mungkin usahanya belum sungguh-sungguh, atau mungkin harus berusaha di bidang lain dengan cara yang lain pula. Beriman kepada qada dan qadar memberikan banyak hikmah atau manfaat. Di antaranya adalah: 1. Orang yang beriman kepada qada dan qadar hatinya tenang dan tidak banyak berpikir mengenai keburukan yang akan datang. Jika keburukan datang, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan tetap tabah dan tidak putus asa. Hikmah yang kedua adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar akan berprasangka baik kepada Allah walaupun musibah atau kegagalan menimpanya. Ia tahu bahwa Allah mempunyai ketetapan atau rencana yang lebih baik untuknya. Orang yang beriman kepada qada dan qadar meyakini bahwa semua yang terjadi pada dirinya telah ditentukan Allah dan itulah yang terbaik menurut Allah. Dia akan selalu berusaha keras dan memasrahkan hasilnya kepada Allah. Dia tidak akan mengeluh ataupun berputus asa. Setelah kita mengimani qada dan qadar dan memahaminya dengan benar, maka kita akan selalu bersikap optimis dan berusaha untuk memegang tanggung jawab menjaga bumi dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Karena Allah telah menjadikan kita sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Sikap kepemimpinan juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Allah, selalu membantu atau menolong terhadap sesama, menjaga keutuhan bangsa dengan menjunjung nilai persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan suatu masalah, dan berusaha bersikap adil terhadap siapapun. Jika kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap kepemimpinan kita, maka insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang didambakan oleh masyarakat sekitar, yaitu pemimpin yang kuat, cerdas, disiplin, tegas, terbuka, dan jujur. Menjadi sosok pemimpin yang takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut jika nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, sehingga kita akan memikirkan bagaimana kondisi rakyat kita. Dan dengan izin Allah, maka akan terbentuk masyarakat yang madani dan sejahtera. Demikianlah pelajaran yang dapat Pak Guru Iksan sampaikan. Semoga Allah menjaga dan membimbing kita semua agar dapat melatih dan menerapkan sikap kepemimpinan dengan dilandasi iman kepada qada dan qadar. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.